Berikutnya, di tengah masa sulit badai PHK di mana-mana pemirsa, hingga sulit mendapatkan pekerjaan membuat masyarakat seakan pasrah dengan keadaan. Berbekal pendidikan tinggi sampai pengalaman yang mumpuni, nyatanya tak menjamin seseorang bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di Indonesia. Bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin itulah istilah yang pas untuk menggambarkan susahnya mencari pekerjaan di Indonesia saat ini. Puluhan ribu masyarakat Indonesia menganggur, mulai dari badai PHK, persyaratan yang sulit, hingga lapangan kerja yang minim. Inilah yang menjadi faktor Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Akibat hal tersebut, masyarakat Indonesia ramai-ramai membubuhi sosial media mereka dengan hashtag kabur aja dulu. Ini bentuk gerakan protes untuk pindah dan bekerja ke luar negeri, menjadi pilihan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baru-baru ini, ribuan pencari kerja padati rumah dinas Gubernur Bengkulu. Mereka berlarian maju untuk menempati posisi barisan terdepan agar bisa masuk lebih dulu di pameran bursa kerja. Walau job fair dibuka mulai pukul 10 pagi, namun sebagian pencari kerja sudah mendatangi lokasi sejak pukul 7 pagi. Sebelumnya, para pencari kerja ini sudah antri secara tertib di pintu gerbang rumah dinas. Namun, karena cuaca panas, Gubernur mengizinkan peserta untuk maju lebih dekat ke rumah dinas. Akibatnya, para peserta semuanya berlarian untuk maju ke depan. Kita sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini? Nggak nyangka, karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga tuh kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Pada pameran bursa kerja ini, Pemprov Bengkulu menyiapkan ribuan lowongan kerja dari puluhan perusahaan, baik di dalam maupun luar provinsi hingga ke luar negeri. Membuka dengan melamar melalui online, akhirnya orang juga nggak semua bisa menyerap, ya kan? Sehingga pemerintah, gedung pemerintah, yang rumah dinas gubernur dijadikan tempat bertemunya antara perusahaan, institusi yang membutuhkan pekerja dengan orang yang ingin bekerja, difasilitas secara langsung. Jadi diadvokasi sampai mendapatkan pekerjaan. Bursa tenaga kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dibanjiri ribuan pencari kerja. Mereka bahkan rela antre panjang untuk melakukan pendaftaran di lokasi job fair, yakni di lapangan Taman Pasanggerahan Pajajaran Komplek Pemda Purwakarta. Adanya bursa tenaga kerja disambut baik para pelamar, karena diakui kondisi saat ini membuat sulitnya mencari kerja. Dapat ya? Nah, ini udah lulusan tahun berapa? 2022. Dulu udah pernah kerja belum? Udah pernah kerja. Oh, sekarang nyari kerja lagi. Bagus nggak? Bagus. Terus? Banyak pilihan ya. Wow. Terus tujuannya nih pengen ke pabrik industri atau ke yang lain nih? Semuanya ya? Oke, kita coba semuanya. Selain perusahaan resmi, ada juga pekerjaan yang diserbu warga, yakni warung seblak. Lebih dari 1 kilometer, antrean calon pekerja yang didominasi oleh kaum hawa ini nyaris menutupi jalan depan warung seblak Bangsat di Pasar Sindang Kasih Ciamis, Jawa Barat ini. Antrean terjadi sejak Satria Maulana, seorang pemengaruh media sosial asal Ciamis, sekaligus pengusaha seblak, mengunggah informasi lowongan kerja di akun sosial medianya. Tak disangka, dari 20 orang yang dibutuhkan, pelamar mencapai 220 orang, sehingga antriannya pun parah. Kini sudah punya 3 kios, juga pabrik seblak instan dengan total karyawan 63 orang. Kisaran gajinya antara Rp1.500.000 hingga Rp1.700.000, belum termasuk tambahan bonus penjualan. Sulitnya cari pekerjaan di Indonesia bisa saja membuat pelambatan ekonomi, karena daya beli kurang, perputaran uang terhambat, hingga bisa saja terjadi inflasi. Harus jadi perhatian pemerintah untuk tangani masalah ini, bukan hanya sekedar janji. Teruslah bertahan, para pejuang nafkah. Tim Liputan melaporkan.